Bayangkan perilaku saja dilaknat oleh Allah, apalagi mohon maaf sampai merubah alat kelamin. Tentang masalah transgender sekarang, hukumnya secara mutlak, dan itu Nabi SAW melaknat. Ya, yang melaknat siapa? Allah. Nabi katakan la'anallah. Allah melaknat orang-orang ia laki-laki tapi berperilaku seperti perempuan. Hadis ini menunjukkan perilaku dia laki, batangnya masih ada, helmnya ada, ya sangkarnya aja yang nggak ada. Dah, ada barangnya, tapi berperilaku sebagai perempuan. Bayangkan perilaku saja dilaknat oleh Allah, apalagi mohon maaf sampai merubah alat kelamin. Dah, kecuali yang memang khunsa ya. Kalau jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada khunsa. Khunsa di tengah-tengah. Apa itu khunsa? Dia punya dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Itu namanya khunsa. Ya, dia punya itu, dia punya juga. Jadi apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Saya agak bingung menjelaskan masalah kemaluan dia, agak payah. Intinya punyanya alat kelamin pria, alat kelamin perempuan. Dulu saya kira ini cuman ini paling ulama ini jelaskan kayaknya cuman contoh-contoh aja. Ternyata betul. Diundang di salah satu stasiun televisi waktu itu, ada seorang dia ini posisinya perempuan sekarang. Dulunya laki-laki. Dia beranjak dewasa sebagai laki-laki normal. Cuman memang dia sudah merasa heran. Kenapa? Karena di antara lubang dubur dengan ini laki-lakinya ada lubang di tengah juga. Cuman dia kira kelainan. Ketika dia menikah dengan seorang perempuan, hamil perempuan itu berarti alat laki-lakinya berfungsi. Lambat laun, kemudian dia merasa hormonnya berubah. Entah itu payudaranya, apa dia memiliki payudara, pokoknya begitulah, memiliki perubahan demikian. Lalu apa yang terjadi? Dia pun memantapkan untuk menjadi perempuan. Nikah dengan laki-laki, hamil dari pernikahan itu. Ini namanya khunsa, dan itu memang ada. Tapi kalau dia operasi, ya nama aslinya Yanto, operasi jadi Yanti. Nah, lalu kemudian bagaimana? Dia tetap sebagai kodratnya laki-laki. Bagaimana kalau dia nanti ibadah? Sebagaimana laki-laki nggak boleh pakai mukena dan berbagai macam. Maka kasus yang kita lihat kemarin ini, kita pertanyakan nomor satu, itu travelnya. Karena kan dia nggak, kecuali dia umrah mandiri ya. Tapi umrah mandiri pun kan ada datanya itu. Ya, ada datanya. Andai kan dia lewat travel, harusnya travelnya mengingatkan. Ya, Ustadz, kami nggak tahu. Gimana nggak tahu? Kan wajahnya nampak, mana laki-laki, mana perempuan. Tapi gini, kan juga masih dapat tahu. Kemudian kan travel megang paspornya, megang visanya. Jadi kan harus tahu hal-hal yang demikian. Maka hukumnya bagaimana? Tidak diperkenankan dan dosa besar. Apalagi dia masuk ke area Masjid Nabawi itu ya, yang ada pemisah laki-laki perempuannya, dia masuk ke sana, waliya'udzubillah. Saya makanya mendukung boikot tersebut. Kenapa? Karena itu sudah melewati batas koridor agama. Cuman balik lagi, bagaimana hukum itu? Kalau dia meninggal, dia dikebumikan, disolatkan, dikafankan, dimandikan sebagaimana laki-laki. Jadi bagaimana artis-artis yang dia udah transgender, begitu juga hukumnya. Makanya nih hati-hati, bapak kalau punya anak, nampaknya udah mulai pakai pakaian-pakaian pendek dengan alasan begini begitu, jangan diteruskan. Takutnya nanti makin merajalela, lupa dia kalau dia Yanto. Itu yang kita takutkan. Dan itu ada psikolognya, itu dibahas juga dalam ilmu psikologi. Ya, walhasil dulu sempat ada dulu viral tentang kasus masalah bagaimana hukum. Jadi gini, ini transgender lah begitu. Dia merasa kalau dirinya ini perempuan. Bagaimana? Ternyata sebelum ke arah hukum, psikolog saja mengatakan mustahil secara ilmu psikologi dia bisa menjadi seorang perempuan. Kalau bukan karena ada cacat mental. Ini nomor satu. Nomor dua, ketika ada orang penyuka sesama jenis, itu juga ada kerusakan di sarafnya.
Maka begitu kita tahu kalau ada keluarga kita yang punya hal demikian, segera dibawa ke psikolog supaya apa? Berbenah. Wallahu alam, kurang lebih secara singkat masalah hukum demikian.